santrinya dengan berbagai alasan dan berbagai dalih. Tapi ini menunjukkan suatu, oh ternyata karakteristiknya seperti ini. Kepentingan dari pengurus pusat PPNU maupun PKB. Adapun itu berkaitan tentang sejarah satu tokoh bangsa, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu urusan lain. Perkara perbedaan khilafiyah itu mungkin tidak terlalu kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi kita di channel Jaga 7. Bahwasanya pada pertemuan kali ini kita sedikit menyoroti, mengkritisi dan berharap terkait peristiwa yang sedang terjadi, yakni apa? Yakni adanya pemanggilan calon-calon menteri ke kediaman Prabowo Subianto. Tentunya calon-calon ini pasti mengemban amanat, pasti mengemban harapan rakyat dan juga harapan Prabowo Subianto untuk membantu daripada kinerjanya selama 1 tahun ke depan. Mengemban visi misi Prabowo Subianto, membantu daripada kinerja Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, yang berkeadilan, dan Indonesia yang tentunya diharapkan oleh seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Saudara sebangsa setanah air, dalam hal ini kita menyoroti suatu posisi yang sangat menurut saya penting dan sangat fundamental, yakni terkait posisi Menteri Agama. Tentunya di dalam hasanah keagamaan, terkhusus agama Islam, terkhusus Nahdliyin ini telah menghadapi 2 polemik yang menurut saya cukup menyita perhatian dan cukup memprihatinkan. Yang pertama adalah polemik nasab, yang kedua adalah polemik PBNU dan PKB. Kalau yang kedua ini menurut saya tidak terlalu penting, karena ini hanya berkaitan tentang kepentingan dari pengurus pusat PPNU maupun PKB. Adapun itu berkaitan tentang sejarah satu tokoh bangsa, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu urusan lain. Itu hanya untuk sebagai alasan, ya silahkan mereka. Itu hanya sebagai pemanis juga silahkan mereka. Jadi menurut saya sebagai orang biasa, itu hanya soal kepentingan biasa yang tidak perlu kita ikut memikirkannya dan tidak perlu kita berharap apa-apa terkait itu, karena itu tidak berdampak apa-apa bagi suatu negara. Itu hanya suatu kepentingan jabatan biasa, dan itu menurut saya adalah suatu yang tidak penting. Saya katakan itu suatu yang tidak penting. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ini yang sangat penting, yakni adalah terkait masalah nasab. Nasab ini tidak hanya suatu ruang lingkup nasab seseorang yang tersambung maupun tidak tersambung, tapi ini melebar ke semuanya, melebar kepada kedaulatan suatu bangsa, melebar kepada jasa-jasa para pahlawan, melebar sebagai Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di kaki sendiri. Jadi kalau posisi sentral Kementerian Agama ini diisi setidaknya orang yang berafiliasi kepada kaum radikalis, berafiliasi kepada Ba'alawi, berafiliasi kepada Rizik Syihab, berafiliasi kepada Lutfi bin Yahya, maka kita tidak bisa berharap apa-apa. Yang kita bisa hanyalah doa dan usaha semampu kita. Tapi jika posisi Kementerian Agama ini diisi oleh orang-orang yang tidak diragukan lagi rasa nasionalisme, rasa patriotisme, rasa cinta tanah air, dan bahkan bukan dari kalangan Ba'alawi, bukan dari kalangan Muhibbin, maka ada harapan bahwa bangsa Indonesia ini akan aman, tentram, damai dalam hasanah keagamaannya. Kita sudah tahu sendiri bahwa PR besar bagi Kementerian Agama ini adalah memberesi para pelaku-pelaku pembelokan sejarah, pemalsu makam,
pembelokan sejarah NU maupun pembelokan sejarah kenegaraan dan suatu kedaulatan bangsa. Itu PR-nya sangat banyak itu. Dan para oknum-oknum ini tentunya tidak hanya di satu tempat, tapi semua tempat sudah banyak sekali dihuni oleh para kaum-kaum Ba'alawi ini, termasuk di tubuh Nahdlatul Ulama, di kepengurusan, bahkan ada juga di Kementerian Agama, bahkan ada juga di posisi sentral pemerintahan juga ada. Nah, ini yang perlu menjadi PR. Tentunya saya tidak mengatakan semua Habib itu berbuat jahat, semua keturunan Yaman itu berbuat jahat, tentunya tidak. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita amati, apa yang kita dengar dengan telinga, satu contoh, bahwa Indonesia adalah pintu tarim. Ulama-ulama Indonesia adalah ulama-ulama yang berasal dari Hadramaut, berasal dari Tarim. Dan pulau ini, negara ini milik ulama Tarim. Satu statement itu jelas dengar. Satu statement itu jelas kita dengar dengan telinga, kita lihat dengan mata kepala, dan itu bukan hoaks sama sekali. Maka artinya itu benar-benar sebagai ancaman dalam negeri. Belum lagi pengklaiman daripada tokoh-tokoh bangsa, belum lagi pemalsuan makam. Kalau posisi sentral Kementerian Agama diisi oleh orang yang salah, oleh Miftah misalkan, ataupun oleh Lutfi bin Yahya atau dari kalangan Ba'alawi, maka pupus sudah harapan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, menjadi negara yang setara, dan tidak ada kasta-kasta di masyarakat. Cita-cita itu akan musnah. Tapi kalau posisi sentral Kementerian Agama diisi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang tidak diragukan rasa nasionalismenya, patriotismenya, insya Allah negara ini akan aman, terkhusus dalam hasanah keislaman. Saudara sebangsa dan setanah air, tentunya ini suatu persoalan yang sangat fundamental dan penting untuk diperhatikan dan PR sebagai Kementerian Agama ke depan. Kita tentunya berharap sosok yang akan menempati posisi Kementerian Agama ini adalah sosok yang minimal netral, seperti Nasaruddin, Imam Besar Masjid Istiqlal. Alhamdulillah kemarin sudah dipanggil ya oleh Prabowo untuk kemudian nantinya menjadi calon menteri dan syukur-syukur menjadi menteri. Itu menurut saya adalah minimal, paling minimal adalah sosok yang netral itu. Itu sosok yang netral menurut saya ya. Saya belum pernah melihat rekam jejaknya dia berafiliasi terlalu condong kepada Ba'alawi dan berafiliasi terlalu condong kepada Nahdliyin. Itu sosok yang netral. Jangan sampai sosok posisi Kementerian Agama ini diisi oleh Jongos Ba'alwi, yakni adalah Miftah, yang rekam jejaknya sangat buruk dan rekam jejaknya sangat membahayakan sebagai muhibin Ba'alawi. Bahkan pernah ada suatu video yang viral menunjukkan karakteristik asli dari Miftah Habibur Rahman ini, seperti video berikut. Ya, mungkin ini sekilas bisa dijawab oleh Miftah, bisa dijawab oleh santrinya dengan berbagai alasan. Tapi kita sebagai masyarakat melihat dengan gamblang mata kepala kita bahwa itu ada indikasi tindakan kekerasan. Ada indikasi tindakan kekerasan jika dilihat secara raut wajah dan kekuatan tangan ketika mendorong istrinya. Itu kalau bisa kita amati secara psikologi, itu memang benar-benar ada keniatan dan ada rasa emosional yang muncul sedikit ya, jika kita lihat dari rekaman itu. Tapi itu pun bisa
dibantah oleh Miftah ataupun oleh santrinya dengan berbagai alasan dan berbagai dalih. Tapi ini menunjukkan suatu, oh ternyata karakteristiknya seperti ini, minimal seperti itu. Agak emosional ya, sama istrinya kok seperti itu kan ya. Bukannya seorang istri, seorang perempuan itu harus dimuliakan. Itu ditonton banyak orang loh. Dia melakukan seperti itu di depan banyak orang. Terlepas itu perjandaan ataupun tidak, kalau kita melihat raut wajahnya dengan sangat detail, maka pasti akan ketahuan. Nah, kembali lagi saudara dan sebangsa setanah air, apakah kita akan dipimpin oleh muhibbin yang mempunyai karakteristik yang agak sedikit membahayakan, karakteristik yang agak sedikit mencurigakan, dan notabene namanya muhibbin pasti akan tunduk dengan yang dia cintai, yakni para habaib, ba'alwi, yang nasabnya terputus. Apapun ia akan lakukan. Nah, kita sama sekali tidak berharap sosok ini menjadi menteri agama. Tentunya yang kita berharap minimal adalah Nasaruddin atau saudara sebangsa tanah air, ya ini adalah Jenderal Dudung. Dalam rekam jejaknya, Jenderal Dudung pernah mengobrak-abrik markas daripada Rizik Syihab sebagai ikon radikalisme, ikon perusak bangsa, ikon pengganggu ketentraman bangsa dan negara, ikon perusak toleransi, ikon perusak sejarah. Minimal Dudung Abdurrahman atau Nasaruddin atau bahkan sekalian dari kalangan Muhammadiyah. Nah, itu sudah percaya kalau Muhammadiyah memang tidak percaya habaib. Ya, Muhammadiyah memang tidak percaya habaib. Kita harapkan sebagai pemimpin yang tidak hanya netral tapi condong kepada membersihkan daripada sisa-sisa kehurafatan yang bercacar-cacar di tanah air, sisa-sisa kesesatan yang melingkupi badan daripada Nahdlatul Ulama. Dalam bab itu loh ya, perkara perbedaan khilafiyah itu mungkin tidak terlalu kita pikirkan, tapi dalam hal ini kalau melihat bangsa seperti ini harus ada sosok yang benar-benar tidak hanya netral tapi condong kepada pembersihan daripada para orang-orang yang membelokkan sejarah dan mengancam bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.